Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan bertemu dengan Puan ya. Ternyata bisa disatukan kalau soal bangsa dan negara begitu kan ya. Kalau soal ya membela saudara-saudara kita di situ begitu ya. Kita lihat saja ya akrabnya luar biasa ya Puan ya dengan Anies Baswedan di situ begitu ya. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda ya PDIP bisa disatukan dengan koalisi perubahan. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Saya salut banget ya kepada Anies Baswedan, kepada para pejabat-pejabat yang lainnya yang hadir di situ ya, membela saudara-saudara kita begitu kan ya. Ini harus ya kita dukung bersama di situ. Ini bukan soal politis begitu kan. Tetapi kalau saya asumsikan dengan kondisi Pilpres hari ini begitu kan ya. Anies Baswedan dengan Mbak Puan ternyata bisa disatukan ya untuk menyuarakan hak begitu kan ya sebagai umat Islam dengan saudara-saudara kita di situ begitu. Ini menjadi ya luar biasa begitu. Saya salut dengan orang-orang yang kemudian bisa menyatukan dengan ini begitu kan ya. Maka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal sebagai seorang pemimpin itu satu begitu kan ya tanpa menjelek-jelekan di situ begitu. Bahkan yang hadir di situ ya kecuali calon-calon presiden yang lain yaitu Anies Baswedan yang cuma hadir di situ begitu ya. Calon-calon yang lain kemana? Kan begitu logikanya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Tetapi saya lihat bahwa inilah kerukunan kita ya sebagai umat Islam ya mempersatukan kita begitu di panggung itu ya menyuarakan bagaimana dukungan-dukungan kepada saudara-saudara kita begitu di situ begitu yang lagi tertindas begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya Anies Baswedan dengan Puan bisa bertemu dan bisa disatukan begitu kan ya. Kita lihat saja komentar-komentar netizen bagaimana begitu ya. Bahkan ya kita harus ya puji semua bentuk kebaikan dan siapapun kebaikan itu. Nggak usah sibuk dan menduga-duga niatnya itu wilayah Tuhan. Betul begitu kan ya. Saya setuju sekali begitu ya. Jadi pada intinya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini demi kekuatan bangsa dan negara. Ya menjunjung tinggi terhadap saudara-saudara kita yang lagi ya ditindas hari ini begitu kan ya. Semoga kekuatan inilah yang kemudian bersatu ya sebagai umat Islam ya. Memberikan kutukan-kutukan kepada mereka begitu kan ya. Apalagi terkait dengan penjajahan-penjajahan. Wah ini luar biasa begitu kan ya. Semangat ya, admin lagi cari sensasi katanya begitu. Saya termasuk yang gak setuju dicibir pada beliau pada kegiatan ini. Tidak mencerminkan persatuan untuk mendukung Palestina bebas merdeka katanya begitu ya. Salut Mbak Puan, semoga menjadi jalan hijrahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan. Tapi saya ingatkan bahwa ya bersatu seperti ini kan menunjukkan bahwa bangsa kita itu masih baik-baik aja sebenarnya begitu kan. Masalah soal politik kan soal biasa begitu kan ya. Tetapi menyangkut soal mempersatukan bangsa begitu kan ya. Untuk memberikan kutukan-kutukan keras kepada mereka ya, kepada penjajah-penjajah mereka begitu kan ya. Jadi wajar kalau sekarang itu beredar ya saudara-saudara kita di situ begitu kan ya. Jadi pada intinya adalah kita harus tahu bahwa kita itu jangan memandang bahwa soal sisi politiknya saja begitu, tapi soal kemanfaatan sebagai bangsa dan negara begitu ya. Bahkan Anies Baswedan dan Mbak Puan Maharani bersahabat baik. Kadang politik membuat reweh ya, ribet katanya begitu ya. Rukun katanya. Sudah bersyukur ya, tetapi kepala presiden ya kemana begitu ya presiden kita begitu ya. Bahkan keren tuh Merdeka ya mereka berdua abang ya Ganjar kemana? Kok nggak bersama Mbak Puan? Ya itulah pertanyaannya penting begitu kan ya. Jadi pada intinya adalah bahwa masyarakat Indonesia itu bersatu begitu kan demi saudara-saudara kita. Kira-kira seperti itulah begitu. Jadi artinya apa? Kalau saya simpulkan bahwa ya kita harus ya membela saudara-saudara kita ya karena ini adalah demi bangsa dan negara juga begitu kan ya. Bahkan ini dikutip dari Gelora begitu ya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani ya disoraki peserta aksi ya. Kan dalam kesempatan itu Puan menyampaikan pidato dukungan terhadap kemerdekaan ya. Bahkan ya bukan tanpa alasan ya Puan kerap ya mematikan mikrofon anggota dewan di Senayan yang melontarkan interupsi atau kritikan ya yang sedang paripurna.
Masa aksi pun seolah memanfaatkan momen ini untuk membalas ya aksi Puan tersebut ya. Saya kira tidak haruslah membalas hal seperti itu. Wajar dalam demokrasi kita dong begitu kan. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana saudara-saudara kita, nasib-nasib saudara-saudara kita itu aja yang kita bantu begitu kan. Mari kita bergandengan tangan begitu kan. Ya jangan lihat dari sisi politiknya, tapi lihatlah sisi ke sosialnya kita begitu kan ya. Membangun di situ ada menteri agama, ada menteri yang lain, ada Din Samsudin, ada Anies Baswedan, ada Amin Rais bersatu di situ satu panggung untuk menyuarakan bagaimana dukungan-dukungan kepada saudara-saudara kita. Itu paling baik begitu kan ya. Bahkan ya perlakuan berbeda justru mendapatkan bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan yang juga menyampaikan pidato dalam acara yang sama. Capres yang diusung oleh Partai Nasdem ya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu ya justru disambut hangat para peserta aksi. Anies juga mendapatkan pujian dan sanjungan di masa aksi. Selesai berpidato, mantan Gubernur Jakarta ya langsung meninggalkan lokasi karena ada jadwal penerbangan keluar kota. Menariknya selepas Anies turun panggung, masa aksi juga langsung membubarkan diri ya. Inilah persatuan dan kesatuan demi bangsa dan negara. Anies Baswedan dengan Puan Maharani di situ bersatu begitu kan ya. Menunjukkan bahwa politik kita baik-baik aja sebenarnya begitu kan. Kenapa dari kubu Pak Prabowo kok seolah-olah tidak datang sini begitu. Saya belum menunjukkan begitu kan. Dari kubu-kubu Pak Prabowo begitu kan ya. Entah dari partai apa atau apa begitu kan ya. Saya masih belum melihat ini begitu kan. Tapi kalau dari PDIP banyak ya. Dari Koalisi Perubahan pendukung-pendukung Anies Baswedan banyak. Ada Gatot juga di situ begitu kan ya. Jadi ya inilah cara-cara kita melihat ya memandang bahwa persatuan dan kesatuan bisa disatukan. Adem ayem di situ begitu kan. Jadi saya bangga sebagai rakyat Indonesia ya. Masalah soal politik sana sini begitu saling serang sana sini tapi disatukan dalam panggung untuk menyuarakan hak-hak kebangsaan begitu di situ begitu ya terhadap saudara-saudara kita. Ternyata begitu kan bisa disatukan dengan hal ini begitu kan ya. Inilah yang harus kita buktikan bersama bahwa bangsa kita sebenarnya politik itu hanya intermezzo saja begitu kan ya. Hanya belaka saja. Kira-kira seperti itu begitu. Banyak kutipan-kutipan yang banyak mendukung bahwa Anies Caimin ini tanda-tanda apa begitu kan ya. Dengan ketemunya dengan Puan di situ begitu. Ini menunjukkan suatu yang sangat luar biasa ya. Tapi yang paling saya amati begitu, kenapa tidak ada pendukung-pendukung Pak Prabowo di situ? Itu yang saya pertanyakan begitu kan ya. Tidak ada pendukung-pendukung Pak Prabowo seolah-olah yang kemudian masuk dalam di situ begitu kan. Ya, kok nggak ada. Ini kan acara MUI di situ begitu. Seharusnya kan ada begitu kan ya. Mulai dari Capres Ganjar, Capres Prabowo, ya disatukan dalam satu panggung di situ begitu ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.